Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Kelas 4A, B, C, dan D. Alhamdulillah kita kembali lagi ya belajar setelah libur Ramadan dan libur Lebaran. Sebelumnya Bu Nindi pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin ya anak-anak ibu. Ada kesalahan, ada kehilafan selama ibu mengajar, berinteraksi kepada kalian, mohon dimaafkan ya. Kita hari ini akan belajar IPS ya nak ya. Ada sedikit perubahan karena IPA harusnya kan hari ini belajar IPA, tapi karena beberapa hal materi kalian yang IPS itu belum sepenuhnya tuntas, masih ada satu materi lagi yang belum tuntas, jadi kita kejar sebelum penilaian akhir tahun dimulai. Nah, hari ini materinya sebenarnya mungkin pernah kita bahas sebelumnya, tapi mungkin ada tambahan sedikit. Jadi kita coba bahas untuk hari ini ya. Buku yang kalian gunakan itu adalah buku tematik 4.9. Oke, nah hari kita akan membahas tentang manusia dan lingkungan. Nah, apa itu manusia? Manusia itu salah satu makhluk hidup ya. Ya. Terus lingkungan apa? Lingkungan itu bisa berupa lingkungan yang hidup dan lingkungan yang mati. Nah, kalau untuk lebih jelasnya kita akan coba bahas. Dan di sini kita akan membahas tentang hubungan manusia dan lingkungan serta pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Nah, oke, kita lanjut ya. Oke, yang A, hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, dalam hidupnya manusia itu akan selalu melakukan interaksi. Interaksi apa itu interaksi? Interaksi itu artinya hubungan. Nah, hubungan yang timbal balik bisa jadi seperti itu. Kita beraktivitas, saling komunikasi, misalnya saling berinteraksi. Nah, itu makna dari interaksi ya. Nah, lalu contoh interaksi atau hubungan dengan lingkungan itu apa? Nah, misalnya manusia itu membutuhkan udara untuk bernafas, butuh air untuk minum, ya, terus butuh tanah untuk berpijak, menanam, dan membangun tempat tinggalnya, membangun rumahnya. Nah, jadi karena itu ketergantungan manusia sangat besar terhadap lingkungannya. Ya, maka secara langsung ataupun tidak langsung lingkungan tempat tinggal kita itu telah mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, jadi nggak heran ya, jadi di lingkungan tertentu manusianya punya aktivitas atau punya kehidupan yang mungkin berbeda cara hidupnya dengan manusia-manusia yang hidup di lingkungan yang lain, lingkungan yang berbeda. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kita bicara tentang komponen lingkungan, nah komponen lingkungan tempat tinggal manusia itu terdiri dari dua jenis. Pertama ada lingkungan biotik dan yang kedua ada lingkungan abiotik. Jadi ada biotik, ada abiotik. Apa yang dimaksud dengan lingkungan biotik? Nah, lingkungan biotik itu adalah lingkungan yang hidup. Nah, jadi lingkungan yang hidup yang terdiri dari sesuatu yang bernyawa. Apa saja? Kalian sudah tahu. Apa itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, 3 jenis makhluk ini termasuk makhluk hidup dan ada di lingkungan kita. Itulah yang disebut sebagai lingkungan biotik. Gitu. Terus bedanya dengan lingkungan abiotik itu apa? Lingkungan abiotik itu adalah lingkungan kita juga, tapi komponennya terdiri dari benda-benda yang tidak bernyawa. Contohnya seperti tanah, batu-batuan, udara, air, dan sebagainya. Gitu, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagian yang B. Nah, pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Nah, apa sih maksudnya geografis? Apa sih kondisi geografis? Nah, kita lihat. Kondisi geografis suatu wilayah itu maksudnya apa sih?
Maksudnya adalah muka bumi, permukaan bumi yang dilihat dari tata letaknya atau aspek letaknya, dilihat dari cuacanya, dilihat dari iklimnya, dilihat dari reliefnya. Relief itu adalah tampak atas ya. Jadi dia tampak atas suatu permukaan bumi di mana dia terpengaruhnya karena misalkan tinggi datarannya, misalkan ada dataran dan dataran tinggi. Nah, makanya di peta itu suka dibedakan kan, mana yang warna hijau, kuning, merah itu menandakan beda tinggi dari permukaan atau beda tinggi dari dataran ataupun daratan gitu permukaannya. Kalau misalkan dia laut digambarkan warna biru gitu kan, nah dan sebagainya. Nah, jadi tadi apa? Kita ulangi lagi, kondisi geografis suatu wilayah adalah muka bumi dilihat dari aspek letaknya, jenis cuacanya, iklimnya, reliefnya, jenis tanahnya, floranya, faunanya, serta sumber daya alamnya. Jadi unsur geografis itu sebenarnya sangat kompleks yang mempengaruhi ya kan, karena dia berhubungan dengan tata letak dia, tata letak lingkungan terhadap posisi dia yang ada di bumi. Nah, intinya tuh seperti itu. Nah, jadi kondisi geografis kurang lebih seperti itu pengertiannya. Oke. Nah, Indonesia memiliki daerah-daerah dengan kondisi geografis yang sangat beragam. Ya kan? Ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada yang di dekat laut, dekat pantai, dekat danau dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi kegiatan aktivitas manusia yang hidup di tempat itu gitu. Oleh karena itu, manusia dengan segala akalnya dia pasti akan mencari cara untuk menyesuaikan diri dengan kondisi geografis lingkungan sekitarnya. Nah, keberagaman kondisi ini memunculkan perbedaan mata pencarian, pola permukiman, serta tradisi yang ada di masyarakat tersebut. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya gini nih, misalkan kondisi geografis yang ada di Sumatera, misalnya Sumatera itu di Medan, misalnya kita ambil Medan itu lokasinya, nah kan katanya kondisi geografis dilihat dari berbagai macam aspek ya kan, letaknya itu di dekat laut. Nah, di dekat laut. Nah, karena di dekat laut biasanya cuacanya bukan cuaca, suhunya misalkan lebih tinggi gitu. Nah, cuacanya bagaimana? Cuacanya biasanya lebih banyak tropisnya, panas gitu. Iklimnya agak sedikit lembab kering, kadang lembab kadang kering ya gitu. Terus kemudian apalagi jenis tanahnya misalnya lebih subur. Nah, jadi beda-beda. Terus kita bandingkan lagi dengan misalkan Papua. Papua itu jauh dari laut misalnya. Di Irian Jaya jauh dari laut misalnya. Kering. Terus tanahnya kurang subur misalnya. Nah, itu faktor-faktor kondisi geografis. Karena berbeda kondisi geografisnya, berarti mata pencaharian, aktivitas masyarakat di sekitar itu pun berbeda. Misalkan di Medan, karena dia di dekat laut, dia banyaknya jadi nelayan gitu kan, karena mata pencahariannya lebih cocok, lebih pas untuk jadi nelayan gitu. Tapi kalau di Irian Jaya misalkan mereka lebih cocoknya jadi petani gitu. Petani apa? Petani sawit misalnya, petani karet, karena kebetulan karet dan sawit cocok ditanam di daerah yang kurang subur misalnya di daerah Papua. Jadi begitu cara berpikirnya. Oke ya. Nah, kita simak coba beberapa keberagaman yang membedakan dari kondisi ini. Yuk kita lihat ya. Selanjutnya nih. Pertama, ada kehidupan masyarakat di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Ini kembali lagi pelajaran kita yang waktu semester 1, ya kan? Nah, dataran tinggi adalah bentuk muka bumi dengan ketinggian antara 700 sampai 800 meter di atas permukaan laut atau kita singkat sebagai MDPL. Waktu itu Ibu pernah menjelaskan bahwa dataran tinggi itu lebih dari 500 MDPL. Yang dataran rendah kurang dari 500 MDPL. Nah, di sini kita bahas lagi nih, kita perinci kembali, kita rinci lebih detail lagi mana yang disebut dengan dataran tinggi. Pegunungan pun sebenarnya dataran tinggi.
Tapi kita lihat ketinggian yang lebih detailnya. Jadi kalau kita sebut dataran tinggi berarti dia ketinggiannya antara 700 sampai 800 meter mdpl. Tapi kalau kita sebut pegunungan di atas 500 mdpl pun dia sudah termasuk dataran tinggi, dataran tinggi gitu. Jadi kita diperinci saja ya. Jadi jangan bingung ya. Oke, nah kita lanjut. Daerah pegunungan memiliki udara yang sejuk serta kondisi tanah yang subur, ya kan? Berbeda dengan daerah pantai yang kebalikannya, ya kan? Penduduk yang bertempat tinggal di wilayah ini, dia pasti akan beradaptasi dong. Bagaimana cara dia bisa bertahan hidup? Nah, dengan cara apa? Dia membangun pemukiman terpusat sekitar lokasi wisata, terus dia melakukan penambangan dan ada juga kegiatan perkebunan. Nah, di Indonesia, penduduk di wilayah dataran tinggi atau pegunungan melakukan aktivitas ekonomi seperti perkebunan, penambangan, dan pertanian. Daerah pegunungan juga kerap dijadikan objek wisata alam karena udaranya yang sejuk dan pemandangan yang sangat indah. Hal ini menyebabkan banyak penduduk di daerah ini yang membangun villa, hotel, resort, supermarket, dan sarana penunjang wisata lainnya, ya kan? Kayak kalian yang suka berkuda gitu kan, biasanya adanya di pegunungan gitu kan, karena sejuk, karena dekat kebun teh dan sebagainya gitu. Jadi sarana wisata. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk dengan kegiatan kehidupan masyarakat di daerah pantai. Kalau kita bicara tentang masyarakat yang hidup di daerah pantai, kehidupan penduduk di daerah itu tentu berkaitan dengan laut. Kenapa? Karena daerah pantai kan pasti berbatasan langsung dengan laut. Nah, ketinggian datarannya itu pun hampir mendekati 0 mdpl. Nah, gitu ya. Umumnya penduduk di sekitar pantai berbatasan langsung dengan laut. Umumnya penduduk di sekitar pantai bermata pencarian sebagai nelayan, penambang ikan, ataupun sebagai petani garam. Penduduk di daerah ini membangun pemukiman dengan pola yang memanjang. Jadi memanjang mengikuti garis pantai. Nah, jadi kalau kalian nggak usah heran kalau misalkan di pinggiran pantai itu akan ada pemukiman-pemukiman yang berjejer mengikuti arah jalurnya pantai gitu. Seiring dengan kemajuan zaman, daerah pantai telah ada juga nih untuk daerah-daerah pantai yang ada di beberapa kota atau daerah-daerah yang lebih modern seperti misalkan Jakarta, Medan, Surabaya, itu mereka membangun kota pelabuhan. Nah, kalau di Jakarta contohnya apa nama pelabuhan kita? Tanjung Priuk, ya kan? Kalau di Medan namanya Belawan. Kalau di Surabaya Bu lupa nih, nanti Bu cari tahu deh. Oke. Selanjutnya, yang ketiga adalah kehidupan masyarakat di daerah dataran rendah. Nah, daerah dataran rendah ini memiliki relief yang datar dan luas. Relief itu masih ingat ya, permukaan. Oke, bentuk bumi atau bentuk suatu wilayah yang dilihat dari atas gitu. Ya, berdasarkan dataran tinggi dan dataran rendah gitu. Oke. Nah, dataran rendah ini memiliki relief yang datar dan luas sehingga suhu udaranya juga stabil. Nah, daerah dataran rendah ini memiliki ketinggian kurang dari 500 mdpl. Dia termasuk daerah dataran rendah ya, ingat ya. Oleh karena itu, banyak sekali orang memilih tinggal di sini. Kenapa? Karena suhu udaranya stabil gitu. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, ya kan? Kayak di Jakarta. Jakarta kan termasuk daerah dataran rendah. Jadi suhu udaranya pun stabil meskipun banyak faktor sekarang yang menyebabkan Jakarta itu kadang panas sekali gitu kan, karena banyak sekali polusi motor dan segala macam, karena pusat kota ada di sini semua gitu. Penduduk di daerah ini membangun pemukiman dengan bentuk linier. Linier tuh lurus ya. Dan dia sejajar dengan arah jalur, jalan, dan aliran sungai. Nah, sementara itu penduduk di daerah-daerah pusat kegiatan ekonominya membangun pemukiman dengan pola terpusat atau tersebar mengelilingi pusat perekonomian. Jadi sebenarnya dataran rendah itu kan ada yang daerah perkotaannya, ada yang daerah desanya. Kalau daerah perkotaannya dia sejajar dengan jalur jalan, aliran sungai. Tapi kalau misalkan yang di daerah-daerah dia mengikuti pola pemukiman yang terpusat, tersebar nih. Di mana pusat perekonomiannya, maka pemukiman itu akan mengelilingi pusat perekonomian tersebut. Gitu. Oke. Nah, kemudian masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah memiliki aktivitas yang beragam.
Ya kan? Kalian bisa lihat ya, kayak contohnya di dekat rumah kita aja di Jakarta gitu kan. Banyak sekali ada di bidang pertanian, perkebunan, perikanan. Tapi kalau untuk di Jakarta sih jarang ya ada pertanian, perkebunan, perikanan. Tapi dia lebih tepatnya dataran rendah yang di pedesaannya gitu. Selain itu, ada juga nih yang paling utama kalau di Jakarta itu biasanya perindustrian yang paling banyak ya kan, berkembang dengan optimal di daerah ini. Hal ini disebabkan adanya sarana dan prasarana berupa transportasi, pusat pertokoan, perdagangan, pendidikan yang memadai. Jadi kalau di pusat kotanya, dataran rendah pusat kota itu biasanya daerah perindustrian semuanya banyak berkembang dengan baik di situ. Gitu. Contohnya Jakarta pusatnya ya kan. Nah, oke, pembahasan kita sudah selesai, tapi Ibu memberikan beberapa kosakata yang mungkin kalian masih bingung ya. Nah, ini kalau Ibu bilang daerah itu maksudnya wilayah, lokasi, tempat. Kalau Ibu bilang relief itu gambar permukaan suatu lokasi sebenarnya. Kalau kita lihat dari atas gitu, dipengaruhi oleh apa? Biasanya tinggi rendahnya dataran itu, ada mungkin dataran rendah atau dataran tinggi gitu. Kalau geografis apa itu sih bahasa simpelnya itu? Bahasa simpel dari geografis itu maksudnya posisi antar ruang di bumi. Jadi posisi, misalkan posisi peta ada di mana nih? Kalau di bumi letaknya di mana? Nanti kalian akan belajar di kelas 5 apa yang dimaksud dengan kondisi geografis, apa yang dimaksud dengan kondisi astronomis. Nah, nanti kalian akan belajar tentang wilayah Indonesia secara keseluruhan nanti di kelas 5. Kalau sekarang Ibu kasih sedikit aja. Oke, perkenalan aja dulu. Gitu ya. Oke, tugas kalian tidak ada minggu ini. Ibu hanya hanya menambahkan materi saja untuk kalian untuk persiapan kalian PAT. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Karena sudah selesai, langsung saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.